Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Mbak Puan ya, yang menganggap musuh PDIP itu sebenarnya bukan Pak Jokowi tapi Hasto. Wah, memang benar sih tanggapan Mbak Puan. Selama ini yang membuat PDIP dapat berita hoak atau mengeluarkan berita-berita palsu itu selalu dari Hasto lah orangnya. Tapi kalau Pak Jokowi selalu membuat prestasi ya, sudah terbukti. Bahkan dari semua kader, Pak Jokowi yang paling berprestasi. Jadi musuh sebenarnya itu kita tahu ya kan, makin kesini ya itu Hasto. Ya kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Nah, tantangan ini yang kelihatannya belum siap dilaksanakan oleh dua ahli waris ini yang bersaudara tiri ini. Dan itulah yang membuka peluang sebetulnya untuk jalan ketiga yang dilihat oleh Sekjen ini. Ya, yang selama ini memang membayangi kubu anak sulung yang satunya lagi Prananda. Banyak yang tidak sadar bahwa di balik membayangi ini sebetulnya dia adalah kubu tersendiri yang sangat dipercaya oleh ketum. Sebelum keluarnya sprindik maksudnya, Hasto merasa ada peluang dengan istilah Mas Jo kan jadi sekondannya Bu Mega ya kan Hasto ini. Hasto merasa ada peluang untuk dia bisa menghapus mantranya Bu Mega bahwa ketum itu harus keturunan Bung Karno. Nah, apa Hasto merasa dari kedekatan yang sangat dekat dengan Bu Ketum, Hasto ngerasa saya bisa kok ada peluang kayaknya untuk ditunjuk sebagai pelanjut kepemimpinan di PDIP. Sehingga muncul tiga faksi ya. Faksi Puan, Prananda, dan faksi Hasto sendiri ternyata kan begitu. Selama ini kan Dan semuanya link ke Ibu Mega. Linknya ke Bu Mega. Nah, apa seperti itu Mas Jo? Bahwa Hasto memang merasa ada peluang untuk diserahkan tongkat kepemimpinan oleh Bu Mega sebelum keluarnya sprindik. Sangat jelas peluangnya. Pertama fakta 10 tahun sebagai sekjen itu nggak ada presidennya. Pertama itu. Artinya ini menunjukkan bahwa Megawati sangat nyaman dengan sekondan politik ini, pengganti Pak TK. Yang kedua, kita tahu Pak Hasto ini juga kan ambil gelar doktor sampai 2 terkait dengan Soekarnoisme, ya. Yang pertama di Unhan itu kan tentang geopolitik Soekarno. Yang kedua tentang partai, yang ideologi partai ya Soekarnoisme juga, tapi dari sisi partainya gitu, yang di UI. Ya, ini untuk menambah kredibilitas apa yang saya sebut Hasto menempatkan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Dan kuasi itu kan, ini istilah bahasa Inggris quasi gitu ya, artinya seemingly, apparently, but not really gitu loh, atau being partly, almost gitu loh. Jadi dia memang anak biologis tapi dia kuasi, memposisikan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Peluangnya ada di mana? Di jalan tengah itu, skenario jalan tengah yang sebetulnya diwacanakan oleh Pak Guntur Soekarno di bulan September tahun 2023 agar Jokowi yang mengambil alih posisi ketua umum PDIP. Nah, sementara Pak Jokowi dan Pak Hasto ini kan jelas-jelas anak ideologis, bukan anak biologis. Ya. Tapi Hasto ini cerdas. Dengan positioning dia sebagai sekondan dan meningkatkan kredibilitas yang sangat Soekarnois melalui 2 gelar doktoralnya, plus rencana melembagakan akademi Soekarnoisme di sini, di Jogja. Ini lagi jalan nih. Ahok itu akan menjadi salah satu yang diperbantukan ke sini. Ini lagi jalan. Jadi Anda lihat semacam akademi ya? Akademi. Saya nggak tahu bentuknya apakah universitas atau apa, tapi ini extension dari sekolah partai, jadi di atasnya lagi. Ya, intinya adalah Soekarnoisme juga. Nah, kalau Anda jadi Ibu Mega yang sangat mengkultus individukan ayahnya, ya tentu ini kan sebagai sekondan politik sangat kredibel ya.
ini orang sangat bisa dipercaya gitu loh. Mana udah 10 tahun kan? Nah, itu sebabnya saya mengatakan kuasi anak biologis ini dulu, positioning ini dulu yang dicapai oleh Hasto untuk merebut, itu pun istilahnya adalah ketum sementara dalam transisi untuk mempersiapkan agar dua anak biologis ini manakala siap ya. Tapi kan kalau sudah jadi ketum, kata sementaranya kan menjadi soal lain kapan. Iya, iya. Diinterpretasikan kapan sementaranya berapa lama kan jadi soal lain ya. Nah, jadi berbeda antara jalan tengah posisi ketum yang dilihat oleh Sekjen ini dan yang dilihat oleh Pak Guntur, di mana Jokowi yang seharusnya di situ itu dua hal yang berbeda. Kalau yang Pak Jokowi itu lebih tepat rekonsiliasi sebetulnya. Iya. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan ya, silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Dan Ya. itu kembali ke pertanyaan in or out. Nah, posisinya Hasto ini kan sekarang di pinggir jurang, Mas Jo. Ya, Ya. Nah, dengan segala rencana yang sudah tersusun rapi seperti yang Mas Jo jelaskan tadi, artinya saat ini ada sisa waktu sekitar 4 atau 5 hari ke depan, ya, upayanya bagaimana dia terbebas dari sprindik. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal ya, Mas Jo, karena secara penjelasan dari KPK ketika menyampaikan press conference, itu mens reanya sudah sangat terang benderang, ada sangat beralasan keluarnya sprindik itu, gitu loh. Nah, upaya yang dilakukan Hasto ini apakah sebuah perbuatan yang sia-sia aja, atau sebenarnya ada kekuatan lain yang mungkin masih bisa diharapkan untuk bisa mengeliminir kembali sprindik itu atau menarik kembali sprindik yang selama ini juga belum pernah terjadi di KPK. Gimana Mas Jo? Kalau kita lihat upaya terakhir yang OCCRP ini sudah gagal ya. Sudah layu sebelum berkembang. Itu kan sangat kentara bahwa melalui upaya post-truth di OCCRP itu kan ingin menggeser opini di publik di dunia maya ke jalanan. Jadi persis seperti yang terjadi dengan Indonesia Darurat Biru. Itu kan pada saat itu kan malam genting itu di DPR, mereka besoknya udah mau paripurna ketok palu kan. Ya. Akhirnya kan direm. Ingat kan, pemerintah merem dengan bahasa menunda pembahasan. Ini yang terkait dengan pilkada, dan pada saat itu juga masih berlangsung kan pemilu pilkadanya gitu loh, prosesnya. Nah, saya kira kalau kemarin berhasil dipindahkan ke jalanan, ya itu dipakai untuk sebetulnya negosiasi, merem proses ini, tapi sudah gagal kan. Jadi memang Sekjen ini sekarang, Pak Hasto ini ada di posisi yang di ujung tanduk ya. Di ujung tanduk ya. Kalau istilah saya tadi di pinggir jurang, Mas Pinggir Jo. jurang. Iya. Nah, kaitannya apa ya Mas Jo di antara upaya-upaya ternyata memang Hasto punya semacam usaha atau rencana besar ya kan, dia punya peluang untuk bisa menggantikan Bu Mega, even itu sebagai ketua umum sementara gitu ya. Apa relevansinya dengan Hasto terus melakukan semacam menyampaikan DFK kepada Pak Jokowi dan keluarga? Apa relevansinya dengan rencana Hasto yang tadi
Mas Jo sampaikan? Sangat relevan. Kalau Anda perhatikan, sejak Pilpres hasil-hasil itu keluar terutama, entah quick count, entah real count, itu kan narasi DFK itu kan digaungkan terus dari kubu Pak Sekjen ini. Arahnya memang kalau rencana Sekjen ini ingin berhasil menjadi ketum sementara, PDIP memang harus ada di posisi oposisi. Oleh karena itulah perlu wacana-wacana yang terus menyerang. Karena memang ingin out gitu, opsinya out kalau dari sudut kepentingan Sekjen Hasto ini. Maka sangat relevan kalau selama ini yang terus saja kan menyerang Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, pemerintah lah, apapun lah gitu. Memang itu yang harus dibangun, opini itu yang harus dibangun karena tujuannya menjadi oposisi. Hanya dengan menjadi oposisi maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan Sekjen ini. Dan itu sekaligus menegasikan, Anda lihat, bahwa Pak Jokowi jangan masuk-masuk lagi di PDIP. Karena sebagian dari silent majority, ya sebenarnya indikasinya mulai keluar kan, di daerah-daerah itu kan mulai beberapa kader itu kan mulai bersuara ya, bahwa memang skenario yang dilontarkan oleh Pak Guntur itu sebetulnya, as we look back today gitu ya, itu yang terbaik untuk PDIP. Kalau itu saja waktu itu diterima, kan PDIP hari ini punya wapres, kadernya jadi wapres. Terus PDIP juga hari ini nggak usah ketar-ketir Puan Maharani. Sekarang kan posisi Puan itu kan semacam benefits of the doubts yang diberikan oleh koalisi sebagai ketua DPR. Tapi kan at the same time kita sudah tahu bahwa rencana revisi UU MD 3-nya sudah masuk prolegnas tahun ini 2025 ini. Ya. Itu kan artinya at any time Puan bisa ditendang. 2025 ini. Ya. Itu kan artinya at any time Puan bisa ditendang. Kan itu kan logika demokrasi yang sebetulnya 50-50, artinya tergantung cara pandang, setengah gelas kosong atau setengah gelas penuh. Jadi ada yang meyakini bahwa yang harus jadi ketua DPR yang menang dong. Ya, tapi kan Anda menang paling 19%. Itu artinya kalau 100 dikurangi 19 kan 81% suara rakyat tidak direpresentasikan oleh Anda. Benar juga kan? Jadi tinggal lihat setengah kosong setengah penuh. Ya sama-sama benar. Jadi sekarang undang-undang yang berlaku kan setengah penuh gitu loh. Pokoknya yang menang paling banyak ya karena waktu itu kan Pak Jokowi masih di koalisi PDIP masih satu koalisi dengan Pak Jokowi. Ini kan di cycle kedua pemerintahan Pak Jokowi. Nah sekarang udah lain cerita kan. Jadi kalau nanti revisinya di prolegnas dilakukan dengan logika yang sebaliknya yang sama benarnya ya Bu, bisa terjadi. Artinya yang menentukan kan yang 81% dong, bukan yang menang 19%. Saya baru tahu tuh Mas Jo ternyata MD3 masuk prolegnas ya? Iya. Oh, Ya iya dong, itu kan berarti makanya saya sebut ini kan posisi benefits of Puan the doubts. posisi Puan juga sebenarnya juga nggak aman-aman juga ya karena itu udah masuk ke prolegnas ya. Ya koalisi ini kan juga politisi kawakan kan. Ya itu bagian, nah itu tadi, ini kan bagian dari negosiasi sebetulnya kan. Ya sudah, ya jadi kita terima dulu gitu loh. Tapi kan at any time tinggal dirubah aja. Iya, Voting 81% koalisinya Pak Prabowo kok. iya. Nah, kalau kita lihat Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.